Oke, halo, perkenalkan nama saya Reza Khairul Putra. Pada kesempatan kali ini saya bakal coba merekap sesingkat mungkin apa yang udah saya pelajarin mulai dari infrastruktur global sama network yang ada di AWS gitu teman-teman. Jadi di sini saya belajar AWS Regions. Jadi AWS ini ternyata terdistribusi ke beberapa negara untuk servernya ya. Kemudian saya juga belajar ini gimana cara pemilihan region server itu bergantung pada kepatuhan untuk sebuah regulasi nanti di bisnis. Kemudian kedekatan daripada server itu sendiri, biasanya kita milih region yang paling dekat dengan bisnis dengan target pelanggannya, gitu, target user. Kemudian feature availability gitu ya, pokoknya ketersediaan fitur bahasa Indonesianya. Nah, jadi ada kalanya region terdekat ini mungkin nggak memiliki semua fitur AWS gitu ya. Kemudian harga, jadi kita harus memikirkan tentang harga dari region itu gitu ya. Contohnya negara Brazil itu pajaknya di sana gede gitu ya. Jadi otomatis uh, region yang ada di Brazil pun gede kayak gitu. Kemudian di sini saya belajar availability zone juga ya. Oke, kemudian selanjutnya saya belajar edge location juga. Nah, jadi edge location ini dia digunakan untuk CDN di AWS. Kalau di AWS itu ada yang namanya Amazon CloudFront untuk CDN ya di AWS. Jadi ada namanya sendiri ya untuk CDN di AWS itu namanya adalah Amazon CloudFront. Oke. Selanjutnya, cara menyediakan sumber daya atau resource AWS. Jadi manage resource AWS-nya itu yang pertama bisa menggunakan AWS Console. Ini bisa kita buka di browser gitu ya. Kemudian ini beberapa fiturnya gitu ya. Walaupun sebenarnya banyak fitur dari AWS Management Console ini, tapi ini ada beberapa representatifnya untuk fitur yang ditulis di sini, yang di codingnya ya. Kemudian AWS Command Line Interface, jadi kita bisa mengakses atau memanage resource yang ada di AWS itu menggunakan CLI. Nah, ini memungkinkan kita untuk membuat API-nya. Jadi kita bisa custom-custom, bisa kita program menggunakan CLI. Kemudian selanjutnya ada Software Development Kit. Jadi ini membantu untuk uh, kita memerintahkan resource AWS kita menggunakan bahasa pemrograman kayak gitu teman-teman. Nah, ini mencakup C++, Golang, Java, JavaScript, .NET, Node.js, PHP, Python, dan Ruby kayak gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada AWS Elastic Beanstalk. Nah, oke, itu kan tadi sebelumnya itu ada AWS Management Console, CLI, dan SDK. Kemudian ini AWS Elastic Beanstalk ini bisa membantu kita menyediakan lingkungan berbasis Amazon EC2. Nggak perlu lagi kita harus klik sana sini di konsol atau menulis beberapa baris perintah untuk membangun jaringan, EC2 instance, kemudian scaling, dan Elastic Load Balancer. Jadi Elastic Beanstalk ini mengaturnya secara otomatis kayak gitu teman-teman. Kemudian ada selanjutnya AWS CloudFormation. Nah, layanan ini yang Anda dapat gunakan untuk membantu membuat penerapan deployment otomatis dan berulang itu adalah CloudFormation. Nah, jadi CloudFormation ini infrastruktur as code gitu. Jadi kita bisa dengan secara deklaratif menggunakan JSON atau YAML gitu ya untuk template deploymentnya gitu secara otomatis kayak gitu. Oke, ini untuk ikhtisarnya. Oke, ini saya menggunakan VPN ya, jadi harus mencain captcha dulu ya. Oke, di next page tadi itu pembahasan tentang infrastruktur global yang ada di AWS. Di sini saya tes, oke udah tes.
Terus di sini saya belajar tentang network yang ada di AWS ya. Lebih spesifiknya saya belajar VPC sih, Virtual Private Cloud ya. Oke, ini pengenalan jaringan. Jadi tujuannya ini ya jaringan. Jadi analoginya pelanggan ini nggak bisa mesen ke barista langsung gitu ya, nggak bisa nerobos ke barista langsung. Jadi pelanggan harus melalui kasir untuk memesan sebuah kopi. Jadi analoginya seperti ini. Ya network pun seperti ini, ada beberapa resource yang ada kalanya hanya bisa diakses dari internal resource AWS-nya kayak gitu. Misalnya di contoh yang ada di sini, kasir ini sebagai pelayan publiknya. Jadi kasir ini akan langsung berkomunikasi dengan pelanggan gitu. Jadi kasirlah yang menjadi IP public dari sebuah resource, misalnya EC2 gitu, yang nantinya dia akan berkomunikasi dengan usernya langsung. Nah, barista inilah yang nantinya akan menangani services yang diminta oleh kasirnya gitu. Jadi kasir itu mencatat kemauan pelanggan gitu ya. Jadi kasir nanti ngasih ke barista. Jadi pelanggan ini nggak bisa apa ya, ibaratnya kalau barista ini di server ya, kita ibaratkan sebagai database gitu ya. Jadi user yang ada di internet itu nggak bisa langsung akses ke database gitu ya. Dalam contoh kasus di sini barista gitu ya. Jadi harus melalui aplikasi kita, harus melalui kasir ini. Jadi kurang lebih kayak gitu analoginya. Oke, selanjutnya saya belajar tentang konektivitas AWS. Kemudian saya belajar tentang VPC juga gitu ya. Jadi di AWS itu ada yang namanya Virtual Private Cloud ya. Jadi ini memungkinkan kita um, mengatur sebuah network gitu ya. Oke. Kemudian ada Internet Gateway. Nah, jadi Internet Gateway inilah yang memungkinkan VPC itu berkomunikasi dengan internet ke semua IP ya. Sebenarnya nggak ke semua IP, bisa kita setting gitu ya. Tapi biasanya kalau kita mendeploy sebuah aplikasi, itu harusnya bisa diakses sama semua IP. Nah, pelanggan mengirim permintaan melalui internet ke dalam VPC gitu. Jadi internet ini nanti akan meneruskan ke VPC gitu ya. Nah, nantilah yang Amazon EC2 ini baru bisa diakses dengan cara melewati tahap VPC dulu. Yang dimana VPC ini harus di open internet gateway-nya kayak gitu, teman-teman. Kemudian selanjutnya saya belajar virtual private gateway. Jadi di sini apa ya? Sebuah resource yang ada di AWS. Oke, contohnya di sini database itu pengen berkomunikasi dengan data center perusahaan. Jadi kita misalnya saya punya server sendiri gitu ya. Nah, server saya itu pengen dikoneksikan dengan layanan yang ada di AWS. Contohnya di sini database gitu ya. Nah, koneksi internet ini kita bisa gunakan virtual private gateway. Jadi database ini gitu ya hanya bisa diakses oleh IP data center perusahaan ini, atau dalam contoh kasus di sini server perusahaannya gitu ya. Misalnya IP server perusahaannya adalah uh, 192.168.0.1 misalnya ya. Nah, berarti nanti dikonfigurasi di sininya virtual private gateway-nya bahwasanya yang bisa mengakses resource database ini dengan IP yang tadi 192.168.0.1. Kalau selain dari itu dia nggak bisa ngeakses database-nya gitu ya. Kalau IP-nya bukan itu, dia nggak bisa ngeakses database-nya. Dan kemudian kalau misalnya menggunakan ini virtual private gateway, dia bukan network yang dedicated gitu ya teman-teman. Jadi networknya ini dibagi atau di sharing dengan pengguna lainnya gitu ya. Itu virtual private gateway. Nah, kalau misalnya yang mau dedicated gimana? Itu menggunakan yang namanya AWS Direct Connect kayak gitu teman-teman. Jadi nanti data center perusahaan ini akan menggunakan network yaitu AWS Direct Connect. Nah, baru nanti dia masuk ke virtual private gateway, dan disinilah kita bisa mengakses resource yang dimiliki oleh AWS gitu ya. Misalnya contohnya di sini kita bisa uh, akses instance yang public gitu ya teman-teman. Instance public ini hanya bisa diakses oleh
ini aja, oleh internet public gitu ya. Tapi kalau private dia hanya cakupannya di uh, apa, internet daripada AWS-nya itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa, kalau private itu nggak bisa diakses melalui internet. Ya, jadi bisa diakses, hanya bisa diakses oleh ini aja contohnya. Si instance yang SE2 ini, Amazon SE2. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk ini ya, konektivitas ke AWS. Saya belajar itu. Oke, selanjutnya ini saya harus mencari captcha dulu. What next, ke page selanjutnya. Kemudian ada subnet dan network access control list ya, atau ACL, nanti bisa disebut ACL dan subnet gitu ya. Jadi apa perbedaannya? Jadi subnet ini masih termasuk dari bagian ACL juga ya, setahu saya. Nah, oke. Jadi subnet ini firewallnya itu adalah ini ACL gitu ya teman-teman. Kemudian kalau um, oke, kita bahas yang ACL dulu ya. Oke, kita coba bahas yang ACL dulu. Jadi nanti alurnya itu pelanggan ini ketika melakukan request ke internet untuk mengakses resource, misalnya di sini SC2 gitu ya, untuk mengakses SC2 itu biasanya ketika user melakukan request dia mengirim paket gitu teman-teman. Nah, paket inilah nanti akan masuk ke internet gateway dan kemudian di sini kan ada subnet gitu ya, teman-teman. Nah, paket ini dia akan masuk ke network ACL. Nah, network ACL inilah yang berhak menerima akses dari paket tersebut gitu ya. Jadi di paket ini ada credential dari request usernya gitu ya, atau pelanggannya. Nah, disinilah network ACL berhak menolak jika kredensialnya ada yang mencurigakan gitu ya. Jadi network ACL ini adalah firewall daripada subnet ini sendiri. Jadi network ACL ini adalah bisa dikatakan firewall dari subnet public yang ada di sini. Kayak gitu. Oke, kemudian kalau misalnya public subnet berarti kita mengizinkan request yang masuk dari internet gitu ya. Oke, sorry, kalau yang subnet ini dia komunikasinya seharusnya antara lokal jaringan aja ya kalau subnet, setahu saya tuh. Oke, subnet. Jadi oke, yang perlu, poin pentingnya network ACL itu adalah firewall dari subnet. Oke, public subnet ya, kayak jadi di sini paket masuk ke VC melalui internet gateway. Sebelum paket dapat masuk atau keluar dari subnet, ia akan diperiksa terkait perizinannya. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat apakah paket memiliki izin. Nah, tadi udah saya coba terangin juga. Nah, ini menentukan bagaimana dia akan mencoba berkomunikasi dengan sumber daya yang berada di subnet itu sendiri nantinya. Nah, komponen PC yang memeriksa izin paket untuk subnet adalah network access control. Jadi network access control ini ibaratnya firewall dari subnet gitu ya. Nah, jika memiliki potensi yang dapat membahayakan sumber daya atau resource yang di dalam subnet, seperti upaya untuk menguasai sistem melalui permintaan administratif misalnya, ya, maka itu akan diblokir. Nah, jadi saya tadi udah jelaskan juga. Oke, di sini ada analoginya ya. Nah, oke, ini analoginya tentang kedai kopi. Oke, mari kita keluar dari kedai kopi dan bayangkan kita sedang berada di bandara. Di sana ada banyak turis yang mencoba masuk ke negara lain. Nah, kita dapat menganggap para turis itu sebagai paket dan petugas pengawas paspor sebagai network ACL. Jadi, petugas pengawas paspornya itu sebagai network ACL. Petugas pengawas paspor memiliki kredensial setiap turis yang masuk ke suatu negara. Jika namun turis tertera di dalam terdaftar yang disetujui, maka dia diizinkan untuk masuk. Sebaliknya, kalau nggak terdaftar, berarti dia nggak diizinkan secara masuk atau bisa diblokir. Oke, selain memeriksa traffic yang masuk, network ACL juga ini mengecek setiap traffic yang keluar dari subnet. Jadi, hanya karena misalnya diizinkan masuk bukan berarti petugas yang ada di bandara itu membiarkan keluar dengan bebas, dengan leluasa. Jadi setiap akun AWS menyertakan network ACL secara default atau bawaan gitu ya. Oke, itu untuk ACL kayak gitu ya.
Jadi ACL ini subnet ya, itu akan menentukan bagaimana dia nantinya akan berkomunikasi dengan resource lain ya. Itu untuk subnet. Kemudian di sini ada security group. Nah, boleh jadi Anda memiliki beberapa EC2 instance di subnet yang sama. Kayak gitu. Jadi kita memiliki beberapa EC2 instance di subnet yang sama. Namun pada praktiknya mungkin tiap-tiapnya akan memiliki aturan yang berbeda tentang siapa yang dapat mengirim pesan atau port mana yang diizinkan untuk menerima pesan. Contohnya, jika Anda memerlukan keamanan jaringan pada tingkat instance gitu ya. Nah, untuk menjawabnya OS memperkenalkan yang namanya security group kayak gitu ya. Jadi firewall ya dari EC2 instance itu adalah security group ya. Oke. Terlihat berbeda dengan network ACL yang cakupannya di tingkat subnet aja kayak gitu. Nah, kalau kalau ACL itu di tingkat subnet, kalau misalnya yang ini security group itu akan berada firewallnya di tingkat EC2 kayak gitu teman-teman. Oke, ini untuk analogi-analoginya, jadi ada keamanan yang memang berlapis di AWS ini. Ternyata keren gitu ya teman-teman. Keamanannya berlapis. Nah, di sini subnet satu dia akan coba mengirim instan ke ini. Oke, saya mau coba bahas aja ya. Ini perhatikan, oke, jadi yang bulat ini dia adalah EC2 instance gitu ya. Kemudian yang kotak ini ya itu adalah subnet. Nih, yang kotak abu-abu ini. Kalau yang bulat ini instance kayak gitu ya teman-teman. Ini yang kanan pun sama kayak gitu. Nah, si instance A ini mau ngirim ke instance B ya. Jadi setiap kali ngirim itu kita akan membuat paket kayak gini. Contohnya kayak bentuk message gitu ya. Nah, yang bulat ini kan tadi saya udah bahas juga itu adalah EC2 ya, EC2 instance. Nah, jadi setiap paket ini mau keluar dari EC2 ya, dia harus melewati firewall security group A dulu gitu teman-teman. Nah, udah lewat nih misalnya diterima gitu ya. Dia harus melewati lagi yang namanya adalah uh, network ACL. Jadi kita harus melewati firewall subnetnya. Kayak gitu. Misalnya diterima, udah diterima. Nah, di sini dicegat lagi oleh si subnet gitu ya. Jadi kita harus melewati firewall dari subnet, yaitu ACL-nya. Udah keterima gitu ya untuk yang uh, firewall ACL di subnet 2. Nah, sekarang kita masuk ke security group B, yang dimana security group B ini dimiliki oleh EC2 instance B. Nah, dicek apakah diizinkan atau enggak ya sama si firewall security groupnya. Kalau diizinkan, nah dia sekarang udah masuk nih paketnya ke uh, EC2 instance gitu ya. Untuk keluar, dia nggak semerta-merta bisa langsung keluar. Dia bakal dicek juga. Dia bakal dicek dulu sama security group B, kemudian masuk ke firewall subnet gitu ya. Tadi kan kita masuk ke firewall EC2-nya, kemudian masuk ke firewall ACL, firewall subnet ya. Kemudian di sini dicegat juga ketika mau kembalikin ke subnet 1, dicegat lagi sama ini network ACL yaitu firewall dari subnet. Nah, baru nanti dia masuk ke sini security group A, dicek dulu baru masuk ke EC2 instance. Kayak gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya oke, bentar. Oke, next. Ini akan membahas tentang DNS gitu ya. Jadi DNS dia akan mendapatkan IP service atau IP resource yang ada di AWS gitu ya. Nanti IP ini nanti akan dilakukan request ke server AWS. Jadi kita bisa menggunakan DNS yang ada di AWS untuk menentukan domain kita ya. Nantinya itu akan mendapatkan IP ke mana gitu ya, ke server yang mana ya. Itu kita bisa menggunakan Amazon Route 53 kayak gitu ya. Nah, bahkan domain yang ada di sini pun bisa domain yang kita beli dari di luar AWS gitu ya. Jadi misalnya mau beli di provider lain itu bisa juga.
Kemudian di sini ada hubungannya nih antara Route 53 dengan CloudFront yang sebelumnya kita udah belajar. CloudFront itu adalah CDN yang dimiliki oleh AWS. Nah, gimana uh, antara Route 53 dan CloudFront ini saling berkolaborasi untuk mengirimkan konten. Nah, jadi nanti pelanggan bakal melakukan request ke domain, misalnya tadi di sini domainnya apa ya? example.com, misalnya www.example.com ya. Nah, nanti dia masuk dulu nih ke Amazon Route 53-nya buat mengetahui IP dari instance yang ada di sini ya. Di sini kemudian nanti masuk ke CDN-nya. Kalau misalnya udah tahu nih IP-nya berapa, masuk ke CDN-nya ya. Nah, CDN-nya ini nanti akan melakukan load balancer. Jadi dia akan melakukan load balancing gitu ya. Dia akan melakukan load balancing. Jadi load balancer itu adalah yang bertanggung. Jadi load balancer itu service yang bertanggung jawab untuk menentukan nih dia akan masuk ke resource yang mana. Kayak kalau load balancing adalah prosesnya gitu ya. Jadi load balancing itu dia akan melakukan load balancing gitu ya, yang dilakukan oleh load balancer. Jadi kayak gitu kurang lebih. Oke, oke di sini ada video penjelasannya juga, tapi dia bersifat private ya teman-teman. Jadi ini private videonya. Kalau misalnya teman-teman pengen akses videonya, teman-teman harus ikut pelatihan ini dulu, AWS X decoding. Ini kemudian ke knowledge check. Di sini saya melakukan tes dan saya baru belajar sampai tahap ini, dan selanjutnya nanti saya bakal coba belajar ini ya tentang penyimpanan dan database. Nah, tujuannya nanti seperti ini, dan mungkin setelah saya belajar saya akan coba membuat videonya juga dan merangkum seperti ini gitu ya. Apa saja sih yang saya pelajarin dari decoding ini.